Jumpa lagi di channel YouTube PKS Matematika. Mari belajar online bersama buku PKS Matematika. Siapkan lembar kerja, pulpen atau pensil. Materi yang akan dibahas adalah Matematika SMA kelas 12 wajib, bab 2 subbab 23 tentang ukuran statistik data pada tabel distribusi frekuensi. 24. Penentuan ukuran statistik dari data pada tabel distribusi frekuensi. Penentuan nilai-nilai ukuran statistik pada data yang disajikan dengan tabel sebaran atau tabel distribusi frekuensi sama halnya dengan data yang disajikan berkelompok atau data yang disajikan dengan tabel frekuensi. Hanya saja pada data yang disajikan dengan tabel sebaran frekuensi, kita masih perlu menentukan titik tengah dari setiap kelas yang dianggap sebagai nilai yang mewakili nilai-nilai pengamatan dalam kelas tersebut. Kedudukan titik tengah ini sama seperti kedudukan nilai pengamatan yang terdapat pada data yang disajikan berkelompok atau data yang disajikan dengan tabel frekuensi. Selanjutnya, dengan menggunakan titik tengah, perhitungan-perhitungan rata-rata, jangkauan, ragam, dan simpangan baku dapat dilakukan sebagaimana dilakukan pada data yang disajikan secara berkelompok atau secara tabel frekuensi. Sedangkan untuk median, modus, dan kuartil dan desil rumusannya mengalami penyesuaian. Rata-rata, simpangan baku, dan jangkauan. Misal data disajikan dengan tabel sebaran frekuensi atau tabel distribusi frekuensi berikut ini. Jadi ada data di tengah frekuensi. Datanya adalah batas bawah 1 sampai batas atas 1, dan batas bawah 2 sampai batas atas 2, batas bawah 3 sampai batas atas 3, sampai dengan batas bawah K sampai batas atas K. Dan titik tengahnya adalah X1, X2, X3 sampai XK, dan frekuensinya adalah F1, F2, F3 sampai FK, dan jumlah frekuensi sama dengan N. Jangkauan adalah titik tengah kelas terakhir dikurang titik tengah kelas pertama. Dalam hal ini adalah XK kurang X1. Kemudian rata-rata adalah sigma XI kali FI dari I sama dengan 1 sampai K dibagi sigma FI dari I sama dengan 1 sampai K. Atau bisa ditingkat menjadi sigma X kali F dibagi sigma F. Simpangan baku dapat dirumuskan dengan akar dari sigma FI kali XI kurang X bar kuadrat dari I sama dengan 1 sampai K dibagi dengan sigma FI dari I sama dengan 1 sampai K, atau diringkas menjadi akar dari sigma F kali X kurang X bar kuadrat dibagi dengan sigma F. Contoh, perhatikan tabel berikut. Ada data berat bagasi, frekuensi, dan berat bagasinya adalah 11 sampai 13, 14 sampai 16, 17 sampai 19. Lalu kita coba cari titik tengahnya adalah, untuk yang kelas pertama adalah 11 tambah 13 dibagi 2. Berarti 24 dibagi 2 adalah 12. Dan kelas kedua 14 tambah 16 bagi 2 sama dengan 30 bagi 2 adalah 15. Demikian seterusnya sampai kelas ke-7. Semua ada kelas 7 kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelas ke-7 adalah 29 tambah 31 bagi 2 adalah 60 bagi 2 adalah 30. Jadi titik tengahnya adalah ini. Kemudian jangkauannya bisa kita cari, yaitu kelas terakhir dikurang kelas pertama. Jadi 30 kurang 12 sama dengan 18. Kemudian coba kita cari XI kali FI. XI kali FI. Jadi 12 kali 14
15 kali 16 dan seterusnya. Hasilnya adalah 168, 240, 360, 357, 144, 108, dan 90. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 1467. Maka bisa kita cari rumus rata-ratanya adalah X bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi sigma FI sama dengan 1467 per 80 sama dengan 18,34. Kemudian kita coba isi ini XI kurang X bar. Jadi XI nya titik tengahnya adalah 12 dan rata-ratanya adalah 18,34. Jadi 12 kurang ini adalah minus 6,34, kemudian minus 3,34, lalu minus 0,34, dan seterusnya 2,6, 5,66, 8,66, dan 11,66. Kemudian kita coba cari XI kurang X bar kuadrat, yaitu kalau dikuadratkan hasilnya adalah 40,2, 11,16, dan seterusnya sampai 135,96. Tentu untuk menghitung ini gunakan aja kalkulator supaya lebih mudah. Lalu FI kali XI kurang X bar kuadrat. Jadi FI 14 kali 40,2 sama dengan 562,74. Ini juga gunakan kalkulator. Kita peroleh nilai-nilainya, lalu kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 1763,89. Maka simpangan baku adalah akar dari sigma FI kali XI kurang X bar kuadrat dikurang sigma FI adalah akar dari 1763,89 dibagi 80 sama dengan 4,70. Kita break dulu. Kerjakan latihan uji kompetensi 124 halaman 95 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Penentuan rata-rata dan simpangan baku dengan pengkodean. Di bagian awal telah dibicarakan bahwa untuk mempermudah perhitungan, nilai-nilai pengamatan dapat dikurang, ditambah, dibagi, atau dikali. Cara seperti ini umumnya disebut pengkodean. Jika nilai-nilai pengamatan ditambah A sehingga diperoleh data baru, maka yang pertama, nilai ukuran pemusatan data asli sama dengan nilai ukuran pemusatan data baru dikurang A. Atau boleh kita sebut ukuran pemusatan yang asli sama dengan ukuran pemusatan yang baru dikurang A. Kemudian yang kedua, nilai ukuran penyebaran data asli sama dengan nilai ukuran penyebaran data baru. Ukuran penyebaran data asli sama dengan ukuran penyebaran data baru. Jadi kalau untuk ukuran pemusatan, kalau ditambah A, maka ukuran pemusatan asli sama dengan ukuran pemusatan baru dikurang A. Sedangkan ukuran penyebaran tidak ada perubahan. Kemudian, jika nilai-nilai pengamatan dikali A sehingga diperoleh data baru, maka nilai ukuran pemusatan data asli sama dengan nilai ukuran pemusatan data baru dibagi A. Atau ukuran pemusatan asli sama dengan ukuran pemusatan baru dibagi A. Nilai ukuran penyebaran data asli sama dengan nilai ukuran penyebaran data baru dibagi A. Atau ukuran penyebaran asli sama dengan ukuran penyebaran baru dibagi A. Jadi kalau ada perkalian, baik ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran sama-sama berubah. Kalau dikali A, jadi hasilnya adalah yang baru dibagi A untuk penyebaran dan juga untuk pemusatan. Misal rata-rata sementara yang digunakan sebagai pengurang adalah RS dan interval kelas sebagai pembagi adalah C. Maka pertama adalah DI sama dengan XI kurang RS dan UI sama dengan DI per C. Kemudian yang kedua, nilai rata-rata adalah X bar sama dengan RS tambah
sigma FI kali DI dibagi sigma F, dan sama dengan RS tambah C kali sigma FI kali UI dibagi sigma F. Kemudian simpangan baku data adalah sigma sama dengan akar dari sigma FI kali DI kuadrat per sigma FI kurang sigma FI kali DI per sigma FI dikuadratkan, dan sama juga dengan C kali sigma FI kali UI per sigma FI kurang sigma FI kali UI dibagi sigma FI dikuadratkan. Kita lihat contoh. Contoh ini memperlihatkan perhitungan rata-rata dan simpangan baku dengan menggunakan dua rumusan di atas, yaitu rumusnya dengan rumus X bar sama dengan RS tambah sigma FD dibagi sigma F, dan sigma sama dengan simpangan bakunya adalah akar dari sigma FD kuadrat dibagi sigma F dikurang sigma FD dibagi sigma F kuadrat. Kita coba lihat tabelnya. Ada di sini datanya berat bagasi 11 sampai 13 sampai terakhir 29 kurang 31, dan frekuensinya 14, 16, 20, 17, 6, 4, 3. Kita coba cari titik tengah seperti yang tadi. Yang sebelumnya, contoh sebelumnya adalah 12, 15, 18, 21, 24. Yang 24 ini diperoleh dari 23 tambah 25 per 2. Jadi 48 dibagi 2 sama dengan 24. Dan terakhir adalah 30, 29 tambah 31 bagi 2 adalah 30. Kemudian kita cari DI. DI sama dengan XI kurang 18. Dalam hal ini rata-rata sementara adalah 18. Lalu DI sama dengan XI kurang 18, berarti sama dengan minus 6, minus 3, 0, 3, 6, 9, 12. Lalu kemudian XI FI kali DI, FI kali DI 14 kali minus 6 sama dengan minus 84, 16 kali minus 3 adalah minus 48, 20 kali 0 adalah 0, 17 kali 3 adalah 51, 6 kali 6 sama dengan 36, 4 kali 9 36, 3 kali 12 adalah 36. Kalau dijumlahkan ini hasilnya adalah 27. Kemudian DI kuadrat, dikuadratkan D-nya, hasilnya adalah 36, 9, 0, 9, 36, 81, dan 144. Lalu kemudian kita cari FI kali DI kuadrat. FI kali DI kuadrat, 14 kali 36 sama dengan 504, 16 kali 9 sama dengan 144, 20 kali 0 adalah 0, 17 kali 9 adalah 153, 6 kali 36 adalah 216, 4 kali 9 sama dengan 4 kali 81 sama dengan 324, 3 kali 144 adalah 432, dan ini kalau dijumlahkan adalah 1773. Maka X bar atau rata-rata sama dengan 18 tambah 27 per 80 sama dengan 18,34, dan simpangan baku sigma sama dengan akar dari, sesuai dengan rumusan, adalah 1773 dibagi 80 dikurang 27 per 80 kuadrat, dan hasilnya adalah 4,70. Kemudian dengan rumus kedua, X bar sama dengan atau rata-rata sama dengan RS ditambah C kali sigma FU dibagi sigma F, dan simpangan bakunya adalah sigma sama dengan C kali akar dari sigma F kali U kuadrat dibagi sigma F dikurang sigma F kali U dibagi sigma F kuadrat.
kita lihat tabelnya. Ada berat bagasi 11 sampai 13 dan terakhir 29 sampai 31. Dengan frekuensi adalah 14, 12 dan seterusnya sampai 3, dan titik tengahnya adalah 12, 15, 18, 21, 24, 27 sampai 30. Dan titik tengah ini tadi misalnya 12 diperoleh dari 11 tambah 13 dibagi 2, jadi 24 dibagi 2 adalah 12. Kemudian D sama dengan X kurang A. Dalam hal ini A-nya atau rata-rata sementaranya kita kasih nilai 18. Maka D-nya adalah minus 6, 12 kurang 18, 15 kurang 18 minus 3, 18 kurang 18 habis, 21 kurang 18 adalah 3, 24 kurang 18 adalah 6, 27 kurang 18 adalah 9, 30 kurang 18 12. Kemudian U tadi adalah DI per C. Dalam hal ini C-nya adalah bisa kita cari dengan menggunakan kelas pertama, yaitu 13,5 dikurang 11,5 sama dengan 3. Jadi D-nya adalah minus 6 bagi 3 sama dengan minus 2, minus 3 bagi 3 adalah minus 1, 0 dibagi 3 adalah 0, 3 dibagi 3 adalah 1, 6 dibagi 3 adalah 2, 9 bagi 3 adalah 3, 12 bagi 3 adalah 4. Inilah U-nya, dan F kali U adalah kalikan 14 kali minus 2 adalah minus 28 dan seterusnya. 16 kali minus 1 adalah minus 6 plus 20 kali 0 adalah 0, 17 kali 1 sama dengan 17, 6 kali 12, 6 kali 2 sama dengan 12, 4 kali 3 sama dengan 12, 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya adalah 9. UI kuadrat adalah dikuadratkan U-nya adalah 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16. Lalu kemudian F kali UI, FI kali UI, dari F kali 14 kali 4 adalah 56, kemudian 16 kali 1 adalah 16, 20 kali 0 adalah 0, 17 kali 1 sama dengan 17, 6 kali 4 sama dengan 24, 4 kali 9 sama dengan 36, 3 kali 16 adalah 48. Lalu kalau dijumlah hasilnya adalah 197. Lalu kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari rata-rata dan simpangan baku. Rata-rata adalah 18 tambah 3 kali 9 per 80 sama dengan 18,34. Dan simpangan baku sigma sama dengan 3 kali akar dari 197 per 80 dikurang 9 per 80 kuadrat sama dengan 4,7. Kita break dulu. Kerjakan latihan uji kompetensi 224 halaman 96 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Median dan kuartil. Penentuan nilai kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas dimulai dengan menentukan pada kelas ke berapa kuartil tersebut berada. Untuk menentukan kelasnya dapat digunakan pengertian dasar dari kuartil dikaitkan dengan frekuensi kumulatif. Kelas kuartil bawah adalah kelas di mana nilai frekuensi kumulatifnya merupakan nilai frekuensi kumulatif pertama yang lebih besar atau sama dengan 1/4 n, di mana n adalah banyak jumlah frekuensi. Kelas kuartil tengah atau median adalah kelas di mana nilai frekuensi kumulatifnya merupakan nilai frekuensi kumulatif pertama yang lebih besar atau sama dengan setengah n. Dan kelas kuartil atas adalah kelas di mana nilai frekuensi kumulatifnya merupakan nilai frekuensi kumulatif pertama yang lebih besar atau sama dengan 3/4 n. Setelah kelasnya ditemukan, selanjutnya dapat ditentukan frekuensinya.
tepi bawah kelasnya dan jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil tersebut. Median atau kuartil tengah. Median sama dengan TB tambah setengah N kurang sigma FME dibagi FME kali C, dengan TB adalah tepi bawah kelas median dan C sama dengan interval kelas, N sama dengan banyak nilai pengamatan atau jumlah frekuensi, FME adalah frekuensi median, sigma FME adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi median atau frekuensi kumulatif yang bersesuaian dengan tepi bawah kelas median. Kuartil bawah dirumuskan dengan Q1 sama dengan TB tambah 1/4 N kurang sigma FQ1 dibagi FQ1 kali C, dengan TB adalah tepi bawah kelas kuartil bawah, C sama dengan interval kelas, N banyaknya nilai pengamatan atau jumlah frekuensinya, FQ1 adalah frekuensi kuartil bawah, sigma FQ1 adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil bawah atau frekuensi kumulatif yang bersesuaian dengan tepi bawah kelas kuartil bawah. Kuartil atas dapat dirumuskan dengan Q3 sama dengan TB tambah 3/4 N kurang sigma FQ3 dibagi FQ3 dikalikan dengan C, dengan TB adalah tepi bawah kelas kuartil atas, C sama dengan interval kelas, N sama dengan banyak nilai pengamatan atau jumlah frekuensi, FQ3 sama dengan frekuensi kuartil atas, sigma FQ3 sama dengan jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil atas atau dalam hal ini frekuensi kumulatif yang bersesuaian dengan tepi bawah kelas kuartil atas. Contoh, misal nilai-nilai pengamatan disajikan pada tabel berikut. Tentukan kuartil atas, median, dan kuartil bawah. Menentukan kuartil bawah. N sama dengan 80, maka 1/4 N sama dengan 1/4 kali 80 sama dengan 20. Nilai frekuensi kumulatif pertama yang lebih besar sama dengan 20 adalah pada kelas kedua. Lihat tabel. Ini 30 yang lebih besar yang pertama lebih besar dari 20 adalah 30. Dan demikian kuartil bawah dari kelas adalah kelas kedua. Jadi kelas kedua ini tepi bawah kelas kuartil bawah TBQ1 sama dengan 13,5. 13,5 ini bisa diperoleh dari 13 tambah 14 bagi 2. Jadi hasilnya 13,5. Jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil bawah atau sigma FQ1 sama dengan 14. 14 dalam hal ini adalah ini 14. Interval kelas sama dengan 3. Interval kelas ini bisa diperoleh dari 16,5 tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas, jadi 16,5 kurang 13,5 sama dengan 3. Dengan demikian maka kuartil bawah adalah Q1 sama dengan TB 13,5 tambah 1/4 N kurang sigma FQ1, jadi 20 kurang 14 dibagi dengan frekuensi kuartil bawah FQ1 sama dengan 16 dikalikan dengan interval kelas atau C. Jadi hasilnya kalau disederhanakan ini hasilnya adalah 14,625. Menentukan median. N sama dengan 80, maka setengah N sama dengan setengah kali 80 sama dengan 40. Nilai frekuensi kumulatif pertama yang lebih besar atau sama dengan 40 adalah pada kelas ketiga. Lihat tabel.
Jadi yang pertama lebih besar atau sama dengan 40 adalah 50. Dengan demikian maka kelas median adalah kelas ketiga, frekuensi median adalah FME sama dengan 20, kemudian TB kelas median adalah TB median sama dengan 16,5, dari 17 tambah 16 bagi 2 sama dengan 16,5. Jumlah frekuensi sebelum frekuensi median atau sigma FME adalah 30. Interval kelas tentu sama dengan interval kelas yang tadi adalah 3. Dengan demikian maka median adalah ME sama dengan 16,5 tambah 40 kurang 30 dibagi 20 tak kalikan dengan 3 sama dengan 18. Menentukan kuartil atas. N sama dengan 80, maka 3/4 N adalah 3/4 kali 80 sama dengan 60. Nilai frekuensi kumulatif pertama yang lebih besar atau sama dengan 60 adalah pada kelas keempat. Lihat tabel. Nah, jadi ini yang pertama lebih besar atau sama dengan 60 adalah 67. Maka kelas kuartil atas adalah kelas keempat. Kelas keempat ini frekuensi kuartil atas adalah FQ3 sama dengan 17. TB bawah kelas kuartil atas adalah TBQ3 sama dengan 19,5, dari 19 tambah 20 bagi 2. Kemudian jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil atas adalah sigma FQ3 sama dengan 50. Interval kelas adalah 3 sama seperti tadi. Dengan demikian maka kuartil atas adalah Q3 sama dengan 19,5 tambah 60 kurang 50 dibagi 17 kali 3. Hasilnya adalah 21,26. Ingat rumusan kuartil 3 yang tadi. Selanjutnya kerjakan latihan uji kompetensi 324 halaman 117 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Rata-rata gabungan. Misal data pertama mempunyai rata-rata X bar 1 dan banyak data sama dengan N1. Data kedua mempunyai rata-rata X bar 2 dan banyak data N2. Data ketiga mempunyai rata-rata X bar 3 dan banyak data sama dengan N3. Dan data KK mempunyai rata-rata X bar K dan banyak data sama dengan NK. Jika data-data tersebut digabung maka akan diperoleh sebuah data baru yang rata-ratanya adalah, bisa dirumuskan dengan X bar sama dengan N1 X bar kali X bar 1 tambah N2 kali X bar 2 tambah N3 kali X bar 3 tambah seterusnya tambah NK kali X bar K dibagi dengan N1 tambah N2 tambah N3 tambah NK. Nah, kalau ada dua yang digabung, misalnya rata-rata X bar 1 dengan jumlah sama dengan N1 digabung dengan data kedua rata-rata X bar 2 dan jumlahnya adalah sama dengan N2, maka rata-rata gabungannya adalah N1 kali X bar 1 tambah N2 kali X bar 2 dibagi N1 tambah N2. Contoh, misal sebuah kelas mempunyai 30 siswa pria dan 16 siswa wanita. Rata-rata tinggi badan pria sama dengan 165 cm dan rata-rata tinggi badan wanita sama dengan 158 cm. Tentukanlah rata-rata tinggi badan siswa-siswi tersebut. Data pertama, siswa pria. Rata-rata XP sama dengan 165 cm dan NP sama dengan 30. Data kedua adalah siswa wanita dengan rata-rata X bar W sama dengan 158 dan NW sama dengan 16. Rata-rata gabungan X bar sama dengan NP kali X bar P ditambah NW kali X bar W dibagi NP tambah NW, dan hasilnya adalah 30 kali 165 tambah 16 kali 158 dibagi 30 tambah 16, dan hasilnya adalah 162,57 cm. Kita beri lagi
Kerjakan latihan uji kompetensi 6, 24 halaman 125 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Selanjutnya kerjakan juga evaluasi pemahaman, evaluasi kemampuan, evaluasi kemahiran subbab 24 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Selamat mengerjakan.